Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berhadir, berharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita dianggap buruk oleh manusia, maka belum tentu benar-benar buruk. Bisa jadi kita dianggap buruk karena dia tak suka dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan dakwah yang sedang kita syiarkan. Kalau kita dianggap buruk oleh tetangga kita, belum tentu itu buruk. Bisa jadi dia menganggap kita buruk karena kita selalu menasihatinya, kita yang menegurnya ketika dia keluar dari rumah dengan pakaian yang terbuka auratnya, dan kita tegur. Semenjak itu kita dianggap orang yang buruk. Begitu pula sebaliknya, kalau kita dipuja-puji, dianggap baik oleh manusia, tentu yang harus kita lihat adalah siapa yang memuji dan apa sandaran dia memuji. Karena hari ini pujian itu belum tentu adalah yang sebenarnya. Jadi banyak alasan orang menganggap kita baik. Ya, bisa jadi karena kita sudah memberinya jabatan, maka dianggaplah kita baik. Dan bisa jadi karena kita dengannya sama-sama satu partai, sehingga dianggaplah kita baik. Atau kita telah memberikan uang sogok, lalu dianggaplah kita orang baik. Nah, jadi manusia ini tidak bisa menjadi standar baik dan buruk. Banyak pertimbangan. Kalau manusia yang berkata, karena sifat manusia bukanlah sifat yang punya ilmu kebenaran yang hakiki. Satu-satunya kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang patut kita hati-hatikan, kalau kita sudah dianggap manusia bejat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita dianggap buruk oleh utusan Allah, yaitu para nabi, dan terkhusus bagi kita Nabi Muhammad, kalau dianggap buruk oleh Nabi Muhammad, maka kita sebenar-benarnya adalah orang-orang yang buruk. Itu yang patut kita hati-hatikan.
Masalah perkataan orang yang tak sesuai dengan kenyataannya itu tak terlalu harus kita dengarkan. Tapi kalau Nabi yang berkata di dalam hadis atau Allah yang berkata di dalam ayat tentang kategori orang yang buruk dan kita masuk di dalamnya, berhati-hatilah, karena Allah Subhanahu wa taala itu punya janji, punya ancaman dengan balasan yang maha dahsyat. Nah, ini yang patut kita hati-hatikan. Jadi oleh kerana itu, jawab Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, maka kita akan lihat salah satu kriteria manusia yang dianggap oleh Allah dan Nabi manusia terburuk di antara kita. Ini patut kita jadikan renungan, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang dimaksud oleh Allah dan Nabi. Siapa mereka? Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah. Jadi pada suatu hari Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nas adawatan, inna syarran nas manzilatan inda Allah yawmal qiyamah. Wahai Aisyah, ketahuilah seburuk-buruknya manusia atau kedudukan seorang manusia yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat. Siapa dia? Man wada'ahu aw tarakahu an-nas utqa fahsy, yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunia dia ditakuti, ditinggalkan oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah manusia yang orang-orang tak mau mendekat dengannya, orang-orang menjauh darinya karena khawatir dengan keburukan akhlaknya. Ini salah satu manusia yang terburuk dari kalangan mukmin. Jadi kalau kita urut semua manusia-manusia terburuk, golongan-golongan terburuk itu, urutan nomor satunya adalah orang-orang kafir atau yang mati di dalam kekafiran. Itu nomor satu, manusia terburuk. Kenapa manusia terburuk? Orang-orang kafir, mereka diciptakan oleh Allah, diberi makan oleh Allah, bahkan disejahterakan hidup di dunia oleh Allah. Rezeki tak putus-putus datang dari Allah. Di sekeliling rumah mereka ditumbuhkan pepohonan, diberikan buah-buahan juga dengan izin Allah. Hidup mereka Masya Allah, bahkan fisik mereka lebih indah daripada fisik orang-orang mukmin. Gantengnya, cantiknya. Tetapi apa yang mereka balas kepada Allah? Mereka ingkari bahawa Allah itu ada. Mereka ingkari bahawa Allah lah penciptanya. Bahkan mereka menuduh Allah punya anak, Allah punya isteri. Jadi ini orang-orang kafir mengatakan, yaqulun innallaha salisu salasa, Allah itu tiga di dalam satu. Ini Allah menyebutkan tentang akidahnya orang-orang Nasrani. Itu manusia terburuk, padahal Allah lah yang menghidupkan mereka. Tapi mereka ketika datangnya dakwah, mereka tak mau terima bahawa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kalau mati dalam kekafiran, saking buruknya, tidak ada kesempatan untuk keluar dari neraka sesaat pun. Tidak ada kesempatan. Bayangkan
Bapak Ibu yang Allah muliakan, masuk neraka abadi di dalamnya, tidak ada kesempatan untuk diampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, tapi Allah bisa ampunkan dosa-dosa selain daripada syirik. Cuma yang jadi catatan apa? Jangan mengira orang yang sedang kafir itu manusia terburuk. Yang dimaksud oleh Allah dan Nabi, urutan nomor 1 manusia terburuk adalah yang kafir dan mati di dalam kekafiran. Jadi yang sedang kafir hari ini, yang sedang kafir itu belum divonis oleh Allah, karena Allah masih menunggu taubatnya mereka. Allah masih menunggu hidayah yang datang untuk mereka, dan itu diperjuangkan oleh para nabi. Tapi kalau sudah mati dalam kekafiran, nyan yang nampak begah balik, itu yang paling berbahaya nasibnya di hari kiamat. Ini urutan nomor 1 manusia terburuk. Sedangkan yang kita bacakan tadi itu dari golongan orang-orang mukmin. Dia beriman, KTP-nya Islam, bahkan namanya apa? Nama-nama yang Islami, kogegenan, tetapi buruknya akhlak dia menyebabkan orang menjauh darinya karena khawatir tertimpa keburukannya. Dan ini adalah manusia-manusia yang disebut oleh Nabi SAW paling rendah di sisi Allah kedudukannya hari kiamat. Ini dipastikan neraka duluan. Jadi siapa contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ya contohnya orang-orang yang berada di kampung-kampung, di satu komplek, di satu lingkungan. Itu satu kampung ya kejih, ya, satu kampung itu takut ke dia karena buruk sekali orangnya. Kalau dia tak diberi makan atau tak dikasih uang, maka dia mencuri di rumah kita. Kalau dia tak disogok dengan uang reman, maka dia menghancurkan dagangan kita. Jadi ini preman-preman ni, preman-preman harlan-harlan yang kita lewat lalu di kompasnya, di palaknya, ketika tidak dikasih dihancurkan kaca mobil. Kalau kita tak kasih uang ketika melewati tempat dia sedang berada, maka dia sudah siapkan sesuatu untuk melukai kulit mobil kita. Itu contoh yang di kota-kota raya Unan. Ini kalau tidak kasih uang, itu digaris langsung mobil itu. Jadi orang-orang akhirnya terpaksa kasih karena khawatir tertimpa keburukannya. Makanya di kota-kota besar itu, kalau di Aceh lumayan aman Pak, maksud aman, bunyi, tetapi skalanya masih kecil. Kita melangkah ke samping kita, ke daerah Medan, itu kalau toko-toko tak kasih uang pajak reman kepada preman-preman setempat, itu dihancurkan dagangannya, dilempar batu, dirosakkan, lalu diancam setiap hari. Akhirnya para pedagang walaupun tak rida di hatinya, terpaksa dia beri untuk menghindari keburukannya. Makanya kejadian berapa tahun yang lalu yang seorang preman dibunuh ketika sedang mengkompas kedainya orang Aceh, kan dibunuh oleh si pemilik kedai kopi ini. Ada berapa orang dengan pekerjaannya langsung dibunuh. Ya, namanya dunia kita apa? Itu tak melihat apa yang terjadi sebelumnya. Yang penting siapa yang bunuh, dia yang dipenjarakan. Tak melihat bahwa preman ini sudah berulang-ulang, berkali-kali menyengsarakan orang, itu tak jadi pertimbangan. Jadi begitulah dunia hari ini. Kita dibegal, kita melawan, lalu terbunuhlah si pembegal, kita yang dipenjara, kan?
Itu kan cukup mantap hidup di dunia ini, Pak. Makanya perlu pengadilan Allah. Perlu pengadilan Allah. Kalau kita lepaskan kepada pengadilan manusia, sakit hati itu habis-habis. Kita yang dirampok, lalu kemudian kita melawan dan terbunuhlah perampok, kita dipenjarakan. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku dirampok, lalu kemudian aku mati, dibunuh oleh perampok, bagaimana nasibku?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Engkau mendapatkan pahala syahid. Kalau engkau dibunuh oleh perampok, engkau dapatkan pahala syahid. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia mempertahankan hartanya, harta yang halal. Barang siapa yang meninggal dunia mempertahankan hartanya yang halal, maka dia syahid. Jadi tidak syahid kalau tokek sabu ditangkap lalu ditembak, dia melawan, lalu mati, lalu kita bilang ka syahid, pak syahid, peng-peng haru mendung. Jadi yang dapat pahala syahid yang mana? Yang mempertahankan harta yang halal. Perampok masuk, kita pertahankan, matilah kita dapat pahala syahid. Tapi bukan syahid medan perang, pahala syahid. Nanti ditimbang dengan amalan-amalan yang lain. Lalu Abu Hurairah bertanya kembali, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya dia yang terbunuh? Kalau aku yang terbunuh tadi," jawaban Nabi, "engkau dapat pahala syahid. Bagaimana kalau dia yang terbunuh, ya Rasulullah?" Jadi kita membunuh perampoknya. Apa jawaban Nabi? Dia di dalam neraka. Huwa finnar. Perampok itu yang terbunuh itu dalam neraka. Jadi walaupun kita bunuh karena membela diri dan membela harta, yang terbunuh perampok, maka perampok itu berada dalam neraka. Nyantekeun le Nabi. Tapi kalau sudah berurusan dengan manusia, ternyata diputar balikkan. Akibatnya apa yang terjadi, Pak? Semua orang hari ini merajalela maksiatnya. Kenapa? Karena setelah bermaksiat malah dia dilindungi. Makanya para pembegal itu, Pak, melenggang kangkung, melakukan maksiat tak habis-habisnya, mengompas orang, merampok, karena dia sudah tahu bahwa dia berada di posisi aman. Yang penting jangan bunuh saya, kata perampok. Saya bunuh kamu tak mengapa, kan berapa mau? Itulah dunia. Maka jangan harapkan keadilan di dunia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Manusia terburuk di sisi Allah, orang takut kepadanya, menjauh darinya, orang meninggalkannya. Orang-orang mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, jangan dekat-dekat sama orang itu, nanti kamu dipukulnya, nanti kamu dibegalnya, nanti kamu akan begini dan begini." Jadi orang takut dengannya. Itu manusia terburuk. Itu menurut Nabi. Maka kalau sifat ini sudah ada pada diri seseorang, yang kira-kira dia ditakuti oleh masyarakat setempat, sehingga dari mulut ke mulut orang berbisik-bisik mengatakan apa? Alah, baik tak ada urusan dengan ji, daripada irom rumah-rumah dia, alah, tak usah terlalu banyak urusan dengan dia, daripada dilemparnya rumah kita nanti, diam aja lah. Orang-orang mulai mengatakan, udahlah, biar ajalah, biar dia sajalah yang pegang kekuasaan, daripada nanti urusannya begini dan begitu. Jadi orang merasa terancam dengan keberadaan dia. Ini adalah manusia paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari kalangan ibu-ibu, orang takut kalau bicara dengannya maka akan timbul fitnah. Itu juga begitu. Jadi orang-orang menasihati, nak, itu jangan kumpul-kumpul ya dengan si fulan. Itu kalau kamu kumpul dengan si fulan, itu bahaya.
kamu nanti akan begini, kamu difitnahnya, kamu akan dilakukan sesuatu kepadamu. Itu termasuk golongan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Al-Munkadir radhiyallahu anhu qala sami'a Urwah bin Zubair yaqul, dia mendengarkan Urwah bin Zubair itu menceritakan. Apa ceritanya? Haddatsani Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'zana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari Aisyah menceritakan juga, pada suatu hari ada seseorang meminta izin untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah memberitahukan ke Nabi. Jadi setelah orang itu mengetuk pintu, Aisyah memberitahukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang ingin menemuimu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Izanu lahu, izinkan saja, biar dia masuk. Tak apa-apa, kita ketemu saja, kata Nabi, biar dia masuk. Fala bi'sa ibn al-ashirah atau bi'sa rajul al-ashirah, karena itu orang itu seburuk-buruknya orang. Jadi Nabi ketika datang orang itu disuruh masuk. Jazakallah, disuruh masuk. Katanya kepada Aisyah, you dah maju anakku. Tapi Nabi sempat mengucapkan kepada Aisyah, nyan manusia paling buruk, itu manusia paling buruk. Tapi disuruh masuk oleh Nabi, suruh dia masuk. Jadi Aisyah mengizinkan dia masuk. Falamma dakhala alaihi alana lahu alqaul. Lalu Aisyah mengintip bagaimana Nabi berbicara dengan orang yang tadi dia sebutkan, itu manusia, itu orang-orang yang paling, itu orang buruk, orang yang buruk akhlaknya. Aisyah mengintip. Maksud mengintip, dia melihat apa yang dilakukan Nabi terhadap orang itu. Ternyata alana lahu alqaul. Nabi ketika bicara dengannya, Nabi melembut-lembutkan suaranya. Nabi memperbagus setiap kalimat-kalimat yang keluar darinya. Jadi disambut oleh Nabi dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Bahkan terkesan Nabi sedikit lebih lembut dibandingkan menyambut sahabatnya sendiri. Setelah orang itu pulang, Aisyah kemudian keluar dari kamarnya dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulta lahu allazi qulta summa alanta lahu alqaul. Ya Rasulullah, tadi waktu dia masuk, engkau mengatakan bahawa dia itu orang yang terburuk, tapi ketika aku lihat engkau bicara dengannya, malah engkau melembut-lembutkan suaramu di hadapannya. Tidak ada ketegasan dari suara Nabi sedikit pun, dilembut-lembutkan oleh Nabi. Maka Aisyah heran, tadi engkau bilang itu orang terburuk, tapi sekarang engkau melembutkan suara dengannya. Maksud Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Karena Nabi itu bersikap baik kepada semua orang, tapi kepada ahli maksiat Nabi menasihati, Nabi menegur. Nabi tidak mau diam kalau orang melakukan maksiat. Tapi kali itu Nabi malah merendahkan, melembutkan suaranya. Maka itu menjadi keheranan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah menjawab, ya Aisyah, inna syarran nas man tarakahu an-nas utqa fahsy. Di situlah Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah seburuk-buruknya manusia bahwa orang meninggalkannya atau menjauh darinya karena keburukan akhlaknya. Rupanya Nabi tetap mengatakan itu manusia itu memang orang buruk. Cuma kenapa Nabi melembut-lembutkan? Untuk menjauh dari keburukannya. Nabi khawatir kalau Nabi menegurnya, Nabi khawatir kalau Nabi mengeraskan suara di hadapannya,
lalu orang itu kemudian mengganggu keluarga Nabi. Nabi khawatir kalau Nabi bersikeras atau berbicara dengan keras kepadanya, maka mudarat ditimpakan kepada keluarga Nabi. Nabi sendiri tak takut dengan dirinya, tapi Nabi khawatir gangguan itu muncul ke keluarganya. Nabi tak pernah khawatir dengan dirinya karena dia tahu bahwa dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang seperti ini, Abu Jahal yang melemparkan batu dari atas Kaabah ke kepala Nabi yang sedang bersujud, ternyata batu itu melayang dan tak sampai ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jatuh ke kepala Nabi. Abu Jahal membuat lubang agar Nabi jatuh, ternyata Allah melupakan dia sehingga dialah yang terjatuh dalam lubang itu. Jadi Nabi tak takut kalau itu terjadi padanya, karena iman Nabi sempurna, meyakini bahawa Allah lah yang telah menjaga. Yang Nabi khawatir apa? Menyohana dan menggeged dengan premannya. Kalau kita tak berbaik-baik dengan preman ni, yang diganggu harta kita, diganggu keluarga kita. Maka jemaah melakukan Allah SWT. Dari sini kita terbaca bahawa kenapa golongan seperti ini manusia terburuk, kezaliman yang dia lakukan. Karena terlalu zalim sehingga orang tak mau zalim itu, kezaliman itu jatuh kepadanya. Dan ini berlaku pada semua orang. Kalau orang sudah mulai takut kepada kita, itu hati-hati, berarti kita ini keliru rengga di sisi Allah. Tak mesti satu pribadi, bisa jadi instansi, bisa jadi satu instansi, satu kantor. Orang-orang takut ke kantor itu, artinya orang mengatakan kakak kabaya keju daripada ada urusan kabaya keju. Itu hati-hati tu. Kalau sudah dikenal orang bahawa kita selamatkan diri dengan cara berbaik-baik dengan mereka, maka orang-orang seperti ini yang masyarakat tak mau berurusan banyak karena takut dizalimi, ini masuk kategori manusia-manusia atau kantor-kantor yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa orang hari ini merasa hebat. Kalau ilmunya tak cukup dan tak takut kepada Allah, malah dia merasa hebat. Dia mengatakan ke semua orang, tenang aja, bisa saya bereskan itu semuanya, tenang aja. Itu kalau sudah saya maju, itu semuanya nanti takut dengan saya. Dia merasa hebat. Lalu dia umumkan kemaksiatannya. Dia umumkan bahawa kalau dia yang menangani sebuah permasalahan, maka orang tak mau berurusan panjang, karena nanti dia akan panjangkan urusannya, sehingga orang-orang akhirnya menyerah dengan keburukannya. Dia bangga dengan urusan itu. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan semua dosa umatnya bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa umatnya di dunia itu bisa diampunkan oleh Allah. Siang berbuat dosa, malam dia istighfar, maka Allah ampunkan dosa siang. Malam berbuat dosa, siang dia istighfar, Allah ampunkan dosa siang. Begitu kata Allah, kata Nabi SAW. Mudah bagi Allah. Tetapi yang tak mau Allah ampunkan lagi, dan Allah tak mau dengar istighfarnya, siapa mereka? Yaitu setelah berbuat kezaliman, setelah berbuat maksiat, lalu dia membangga-banggakan maksiatnya. Preman setelah berbuat reman, setelah berbuat kejahatan terhadap rakyat, lalu kemudian dia mulai membanggakan. Keluarlah kalimat-kalimat tadi, tenang aja, bah beres urusan lu mendumnya. Yang menyuai melawan kupuh mendum. Kalau ada yang melawan, nanti saya pukul semuanya, nanti saya penjarakan semuanya. Tenang saja ya. Kalau sudah saya maju, aman tu urusan. Dia banggakan, dia kasih tahu orang, saya pernah membunuh berapa orang, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Itulah orang yang tak diampunkan dosa dengan istighfarnya. Kata Nabi, itu kelompok mujahirin, yaitu orang yang membangga-banggakan dosanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu hati-hati, kiamat akan segera datang. Jangan sampai di depan pengadilan Allah kita menjadi orang-orang yang dipersulit hidup kita di akhirat. Maka itu
celaka yang paling besar. Jadi jemaah melakukan Allah, sejarah memang selalu ada yang model-model begini. Ini yang baru terjadi, baru beberapa hari, saudara-saudara kita di Syria kan terjadi pergolakan politik sehingga presidennya melarikan diri, yaitu Bashar al-Assad. Itu presidennya presiden sambungan dari ayahnya Hafiz al-Assad. Jadi ketika ayahnya menjabat sebagai presiden Syria atau Suriah, ini si Bashar ini tidak cukup umur berdasarkan undang-undang, tidak cukup umur berdasarkan undang-undang untuk jadi presiden. Lalu ayahnya yang memerintah untuk mengubah undang-undang supaya anaknya bisa jadi presiden berikutnya yang seharusnya umur 40. Ini di Syria saya bilang, bukan di Indonesia, Pak. Dia saya bilangnya di Syria ini. Jadi umur 40 seharusnya baru boleh jadi presiden. Itu undang-undang Syria. Anaknya Bashar Assad ini itu umurnya 35 tahun waktu ayahnya meninggal. Tapi waktu ayahnya akan pensiun dari kepresidenan, dirubah undang-undang oleh ayahnya supaya anaknya lolos. Saya tak tahu waktu itu apakah ada paman di MK atau tidak, saya tak tahu. Saya tak tahu. Yang penting berhasil dirubah. Naiklah Bashar al-Assad. Dan apa yang terjadi, Pak? Ayah dan anak sama-sama melakukan kekejaman, diktator luar biasa. Masyarakat yang berani protes, berani mengkritisi pemerintah, langsung ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Itu berpuluh tahun dalam penjara, tidak lepas-lepas. Dan bukan hanya mendekam dalam penjara, disiksa habis-habisan. Jadi ayah dan anak sama model. Orang-orang sampai tak berani bicara. Setiap khutbah-khutbah yang dilakukan di Syria, khutbah Jumat atau apapun, tausiah seperti misal subuh kita hari ini, itu selalu ada intel. Selalu ada intel di masjid-masjid yang masuk hanya untuk mendengar apakah khatibnya ada mendoakan presiden atau tidak. Kalau khatibnya tidak mendoakan presiden, itu khatib menjadi khatib terakhir di Jumaat itu, selanjutnya dia pasti dimasukkan ke penjara dan tidak akan keluar lagi. Dari mana kita dapatkan informasi itu? Ketahuannya setelah presiden terbaru ini melarikan diri ke Rusia. Dibongkarlah penjara yang menjadi penjara pemerintah untuk menyiksa rakyat yang berani mengkritisinya. Ditemukanlah dalam penjara itu, Pak. Ini penjaranya penjara yang dikasih nama Sidnaya. Bapak bisa lihat baru-baru ini di dalam YouTube, heboh berita, Pak. Masya Allah, siksaan luar biasa. 27 model siksaan yang tersadis yang pernah dilarang untuk orang-orang terdahulu itu dilaksanakan dalam penjara ini. Sampai ada pencungkil mata. Jadi dipakaikan topeng besi dan dibulatkan di bahagian mata topeng tersebut, diletakkan besi pencungkil mata, diputar sedikit-sedikit secara manual untuk mengeluarkan biji mata. Disiksa sampai begitu sampai mati. Dan bahkan ada mesin untuk mengepres, Pak. Seperti orang ngepres nyan kayu, pecahan kayu nyan pe nanti, Pak, yang dibuat meja, kan? Begitulah dipres mayat-mayat, jadi kertas. Subhanallah. Ini orang tak berani bicara karena takut dengan kezalimannya, takut dengan keburukannya. Semenjak Bashar Assad ini melarikan diri, maka orang-orang dari pengungsian di Turki, orang-orang Suriah mulai kembali ke kampung halaman. Dan mereka ada yang bertemu dengan keluarganya di dalam penjara dalam keadaan sudah gila. Banyak yang sudah gila.
disiksa sampai gila. Begitulah kezaliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mallahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Allah tak lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Allah tak lalai. Cuma kenapa Allah belum balas? Karena semua azab umat Muhammad ditunda ke hari kiamat. Azab umat-umat terdahulu Allah berikan di hari kiamat, tapi Allah habiskan langsung di dunia. Makanya umat Nabi Hud habis, umat Nabi Syuaib habis, umat Nabi macam-macam yang maksiatnya terus-terusan dihabisi Allah. Umat Muhammad tak habis-habis, maksiat jalan terus. Apakah Allah tak tahu? Apakah Allah diam? Bukan. Allah tak lalai. Allah tahu mereka. Allah sadar perbuatan Israel. Allah akan berikan semuanya nanti di akhirat. Dengan apa? Azabul alim, azab yang begitu pedihnya. Makanya jangan jadi orang yang zalim, ya. Hati-hati kalau ditakuti oleh orang banyak. Hati-hati kalau tinggal dalam satu kampung, orang-orang tak berani lagi mengkritisi kita, bahkan menjilat-jilat kita untuk aman dirinya. Ini kan lepak dalam kampung, ya. Tak payah ada jok peng ke pancuri, jok peng pakan jok peng pancuri baik perkara rumah lu. Maka dalam satu gang itu, dalam satu lorong itu nanti ada pencuri, kita kasih pak, asal lewat nasi bungkus kita kasih, teh kita kasih, nanti ada uang sedikit, tahu je kata depunya urang paling-paling bang. Kita tahu dia paling sekali orangnya, tapi kita kasih uang untuk menyelamatkan rumah kita agar jangan dicuri. Nanti pencurinya menandai ini yang pernah kasih uang, tidak dicurinya. Yang tidak pernah kasih uang, dia habisi rumahnya. Begitulah keburukan orang-orang zalim. Jadi jemaah makan Allah, kesimpulannya jangan sampai kita dibenci orang atau ditakuti orang karena keburukan akhlak kita. Takkan selamat di hari kiamat nanti. Baik, saya berhenti di sini karena kalau saya tak berhenti nanti bisa jadi sampai pukul 8 tak selesai. Jadi saya cukupkan di sini, dan seperti biasanya sebelum kita bubar, mari kita tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat, wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tusallil alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.